Halo semuanya, selamat datang lagi di Lazy Gadgets dan bersama gue Jordi dan ini lagi di Cupertino ya, lagi abis event Apple tadi. Orang-orang nggak diajak, gue doang yang diajak. Jadi di sini kita dikasih hotel bintang 7 dari Apple dan sekarang kita akan bawakan berita Samsung. Di mana ini adalah news minggu ketiga, ya keempat Oktober 2020. Seperti biasa jangan lupa follow The Lazy Gadgets dulu untuk berita lebih update setiap harinya untuk news handphone dan segala macamnya, dan jangan lupa juga untuk follow The Lazy Titip untuk official consignment store-nya The Lazy Monday. Apa ya, gue pengen pamer dikit di sini tapi kayak udah terlalu kosong yang bisa dipamerin. Berita pertama itu datang dari Google Search, di mana ini adalah sebuah fitur yang keren banget menurut gue, di mana kalian tuh hanya perlu humming tuh kayak gitu loh. Apa sih bahasa Indonesia? Gue nggak tahu bahasa Indonesia humming tuh kayak memberikan suara-suara nada. Nanti kalian tinggal klik aplikasi Google, nanti kalian bisa klik search a song, atau mungkin kalian bisa nanya what is this song. Nanti kalian cuma perlu humming 10-15 detik, nanti kalian akan langsung mendapatkan judul lagunya. Mungkin nanti gue akan masukin video TikTok yang kemarin gue bikin sama Joshua, dan nanti kalian bisa lihat contohnya. Atau mungkin ya kalian bisa coba sendiri, atau dari video trailernya juga udah kelihatan. Itu keren banget menurut gue pribadi. Oke, jadi gue akan ngasih tahu satu fitur terbaru dari Google. Jadi sekarang tuh kalian tuh bisa bersenandung atau humming, nanti kalian tinggal klik Google-nya aja, nanti ada search for a song di sana. Nanti kan tinggal bersenandung lagu apa aja 10-15 detik, nanti kalian akan langsung tahu judul lagunya. Ini gue kasih lihat contohnya. Oke, diklik dulu di sini search for a song. Ayo. Anjay, keren banget gila. Magic ya. What kind of magic is this? Yeah. Mantap. Dan dari trailer itu kerennya adalah yang nyanyi itu beda-beda gitu nadanya, tapi tetap dapat satu lagu yang sama. Next adalah Snapchat dari filter anime di Snapchat, di mana salah satu filter yang cukup meledak. Kamu bisa lihat di TikTok atau mungkin di Instagram atau mungkin ada yang nge-share di Twitter juga. Ini dikonfirmasi oleh Snap sendiri, itu mencapai 3 miliar penggunaan untuk si filter ini. Dan cara pakai adalah kalian tinggal download Snapchat, nanti kalian tinggal nyari filter anime, nanti muka kalian langsung berubah, menampilkan diri kalian kalau seandainya ada di dunia Kimi no Na wa. Selanjutnya adalah dari WhatsApp sendiri, di mana WhatsApp Web juga akhirnya datang dengan fitur yang cukup ditunggu, yaitu voice call dan video call. Jadi kita akan melihat WhatsApp Web ini bukan jadi sebuah tempat chatting lagi, karena UI dan pop-up dari voice call dan video call itu dibagikan oleh WA Beta Info. Dan walaupun katanya masih beta testing, ini kabar-kabarnya itu bakal sangat apa istilahnya ya? Udah terhitung stabil. Dan di sisi lain, WhatsApp yang terhitung sangat-sangat pelan untuk memberikan update, itu juga akan hadir juga kabarnya kan kemarin dengan link device-nya. Jadi tunggu aja, karena ini dua fitur yang akan membantu banget untuk kedepannya si WhatsApp itu sendiri. Dan pasti akan ada komen nanti, Telegram udah punya dari lama bang. Nah, selanjutnya lagi kita ngomongin smart speaker dari Acer. Ini nama Acer Hello Smart Speaker. Kalau kalian tahu Google Nest, ini ya versinya kurang lebih sama dengan seperti semacam air humidifier gitulah gedenya. Terus di bagian bawahnya itu ada RGB, dan di bagian layar itu kayak ada LED buat menampilkan cuaca, terus ada tulisan I love something, bisa memberikan jam dan segala macamnya. Dan ini menarik buat gue karena LED itu kayak kalian bisa melihat tuh Razer Seiren cuman kayak Google Nest. Jadi ada Google Assistant-nya di sana. Dimana untuk harga sendiri ini di sekitar 109 USD atau 1,6 juta rupiah. 10 dolar lebih mahal dari speakernya Google yang kemarin yang baru. Next juga kita ngomongin masalah TV. Ini adalah LG OLED R. Ini salah satu TV yang keren banget buat gue karena dia itu sebenarnya udah hadir dari 2018 lalu di CES, dan akhirnya sekarang baru tersedia di Korea Selatan. Akhirnya dijual dengan resmi. Dimana TV ini kan bentuknya sebenarnya kayak box doang kan. Terus kalau kalian lagi nonton dia bakal naik. Jadi itu OLED-nya itu fleksibel. Terus ketika kalian lagi mau denger musik aja mungkin dia akan jadi setengah. Ketika nggak dipakai dia akan masuk lagi ke bawah. Ini mungkin akan menjadi salah satu panel yang dipakai LG untuk smartphone rollable-nya. Di mana harga TV ini sendiri tuh di 1 juta watt atau 87.000 USD atau 1,3 miliar rupiah. Jadi untuk TV yang satu ini hanya untuk para sultan, tapi setidaknya ini akan menambah estetik dari apartemen mahal kalian seperti yang kita tinggali sekarang. Next kita ngomongin Xiaomi juga, dia memperkenalkan teknologi wireless charging yang sudah mencapai 80 watt. Di mana teknologi yang satu ini itu bisa mengisi baterai 4000 mAh 50% hanya dalam waktu 8 menit dan full 19 menit. Walaupun sampai sekarang tuh belum diberitahu apakah smartphone yang kompatibel dengan hal ini. Jadi kita bisa beranggapan bahwa 4000 mAh yang dikasih sebagai contoh itu adalah sebuah prototype. Tapi mungkin fitur ini akan datang di nanti 2021.
Dan kalau kita ngomongin untuk Xiaomi sendiri, ada kabar-kabar dari Let's Go Digital, mungkin Let's Go Digital yang menyatakan kalau Snapdragon 875 akan eksklusif untuk Xiaomi 11 untuk beberapa waktu dulu, baru nanti akhirnya akan berpindah ke yang lain. Jadi beberapa waktu ini agak ambigu karena nggak dikasih tahu, tapi mungkin kita bisa assume 2 minggu sampai 1 bulan sampai akhirnya smartphone lain itu akan hadir dengan Snapdragon 875. Dan kalau kita ngomong SoC, Exynos, di mana Exynos 2100 itu kan harusnya di S21 atau S30, belum pasti juga namanya. Tapi untuk hal yang kalian tunggu, di mana Exynos yang dengan AMD GPU, itu kabar-kabarnya baru ada di 2023 di S23. Jadi bukan di tahun depan, bukan di 2 tahun depan, tapi 3 tahun ke depan. Jadi kita akan lihat kira-kira kalau seandainya Exynos udah bergabung dengan AMD akan sebagus apa performanya. Tapi kalau kita ngomong S21 atau S30 sekali lagi karena kita belum tahu namanya, itu udah keluar leak-nya kalau ini bakal rilis di Januari. Jadi akan sebulan lebih cepat dari predisan yang biasanya dilakukan oleh Samsung untuk S-series. Dimana untuk S21 sendiri itu terlihat bahwa cutout kameranya itu udah nggak bump yang cukup tebal, tapi udah makan bagian pojok kiri atas dari smartphone itu sendiri. Dan yang buat gue pribadi cukup aneh adalah flashnya itu terletak di luar kamera bump tuh yang terlihat kayak, oh ini tuh kenapa kayak apa istilahnya ya, kayak nggak out of place aja gitu. Di mana untuk layar sendiri ini bakal flat untuk yang biasa dan yang plus, dan ini bakal kalau nggak salah 6,2 inci. Itu harusnya untuk yang versi yang biasa. Sedangkan S21 Ultra itu udah makan 1/6 body dari smartphone itu sendiri. Jadi ini bakal curve display dan di situ ada tambahan satu lensa, jadi untuk flashnya itu akan masuk dalam. Jadi akan segede ini, dan menariknya sebenarnya dari kedua smartphone itu adalah dari sisi bezelnya itu terlihat sangat-sangat tipis. Jadi kita lihat aja walaupun belum ada under display kamera dan juga belum ada fitur-fitur lain yang menghilangkan si punch hole itu. Cuman dari S21 Ultra sendiri juga kita nggak ngeliat adanya S Pen seperti yang dirumorkan karena ini masih render yang awal. Next kita ngomongin juga Galaxy Z Fold 3. Sebuah berita dari The Elec yang menyatakan kalau Galaxy Z Fold 3 ini akan hadir dengan S Pen. Sebenarnya dia rumor yang udah ada di Z Fold 2, cuma seperti UTG masih terlalu tipis. Jadi di Z Fold 3, UTG-nya mungkin akan di 2 kali lipatkan thickness-nya dari 30 mm jadi 60 mm, dan bakal ada AES atau Active Electrostatic Solution untuk menjaga coating, mungkin menjaga coating dari si layar Z Fold 3 itu sendiri. Jadi ini akan membantu banget karena Z Fold 3 ini bisa pakai S Pen, karena ketika kalian punya tablet dan bisa S Pen tuh akan menjadi suatu hal yang nyaman banget. Next juga ada satu foto yang cukup menarik dari Max Weinberg. Kalau kalian tahu Max Weinberg itu orang yang dari kemarin tuh udah mulai memberikan beberapa leak terkait Samsung kemarin. Kalau nggak salah sekitar yang di S20. Nah, Max Weinberg ini baru aja memberikan gambar Z Fold 2 yang ternyata kompatibel dengan MagSafe, salah satu aksesoris terbaru dari Apple dari iPhone 12 kemarin. Dan walaupun dia kompatibel dan bisa ngecas, tapi dia itu nggak fix. Jadi dia itu nggak akan sekuat kalau kalian taruh di iPhone 12 karena emang dari MagSafe sendiri sepertinya emang ada piringan bulatan yang emang udah kompatibel untuk nanti semua aksesoris dari MagSafe ke depannya. Tapi karena mungkin dari si Z Fold sendiri dari hinge-nya ada metal, di situ dia bisa ngecas, tapi dia nggak akan sekuat dan se-firm dari iPhone 12 sendiri. Nah, kita ngomongin iPhone 12, mungkin gue akan mulai dulu dari Apple Watch SE. Salah satu smartphone budget edition dari Apple yang baru aja terkena kasus di Korea sana, di mana ada 6 kasus kalau Apple Watch SE ini overheat. Ada beberapa yang sebenarnya cukup selamat lah, karena cuman layarnya mati, layarnya jadi kuning, manas, dan segala macam. Tapi ada salah satu user juga yang terlihat sampai pergelangan tangannya itu ada luka bakar dikit. Jadi emang sampai merah, ada bekas luka bakar di sana. Dan dari Apple sendiri udah nge-refund 3 dari 6. Gue nggak tahu 3 lagi kenapa. Dan gue juga berharap karena Apple Watch SE ini sebenarnya salah satu yang cukup menarik dari segi harganya. Jadi gue berharap semoga itu cuma minor defect dari banyaknya produksi Apple Watch SE itu sendiri. Next juga kita ngomongin iPhone 11 ke 12. Kalau kalian tahu ya, di Huaqiangpei di Shenzhen, China, itu ada satu mall yang emang kalau kalian nonton channel Akmal Riyadi, itu satu YouTuber Indonesia, kalian bisa ngeliat dia tuh main ke sana dan itu kalian bisa beli semua part iPhone. Kalian mau ganti iPhone, kalian mau jadi apa aja, itu semua bisa. Itu bisa dioprek sama mereka. Dan karena iPhone 11 dan iPhone 12 cut out kameranya sama, iPhone 11 itu kalian bisa ganti chassis luarnya menjadi yang iPhone 12. Jadi bisa ada frame aluminium yang kayak besi di bagian luar. Cuman harganya itu sekitar 42 USD atau 600 ribu rupiah. Cuman baik-baik lagi,
Yang nggak bisa kalian ganti adalah LCD ke OLED ya. Karena yang mahal itu adalah di OLED-nya, bukan di frame luarnya. Karena itu yang membuat iPhone 12 tuh menarik buat pengguna iPhone 11 menurut gue. Dan kalau kita ngomongin layar iPhone 12 sendiri, Apple juga mengumumkan untuk harga yang harus kalian bayar seandainya layar kalian rusak. Dan itu ada di 279 USD atau sekitar 4,1 juta rupiah. Ini untuk iPhone 12 dan 12 Pro. Karena 12 Pro itu akan ikut yang kemarin, iPhone 11 Pro. Nggak ada masalah karena sama-sama OLED. Cuman yang iPhone 11 akan naik sekitar $50 kalau nggak salah karena dia itu dari LCD ke OLED. Jadi siapin aja, walaupun kita punya Roxy. Lupa, gue lagi tuh Cupertino ya, nggak ada Roxy di sini. Next, AirPods yang kemarin gue bahas untuk yang di Prancis, khusus Prancis bakal dapat AirPods, itu juga ditampilkan oleh seorang YouTuber yang memperlihatkan box yang sangat tidak estetik. Jadi dia punya satu box sleeve luar. Terus kalau kalian buka itu kalian bisa dapat box iPhone yang semua orang pegang, tapi box sleeve luar tuh kayak cuma box penutup yang di bawahnya itu ada AirPods. Jadi kayak seakan-akan tuh Apple tuh nggak tahu tentang hal ini dan terpaksa harus buru-buru bikin boxnya, dan itu ya yang ada di reviewer itu. Cuman orang akan protes ya. Apple tuh mencoba untuk menghilangkan sampah dan segala macamnya, tapi bikin kotak luar yang khusus taruh AirPods. Mending lu isolasi aja tuh AirPods gitu. Isolasi aja ke kotaknya. Dan berita terakhir dari gue itu adalah baterai dari iPhone 12. Ini sekedar informasi aja, karena iPhone 12 mini itu baterainya ada di 2227 mAh. Ini semua rated ya. Terus ada iPhone 12 itu 2850 mAh, dibandingkan iPhone 11 itu di 3100, jadi turun sekitar 300. iPhone 12 Pro itu sama dengan si iPhone 12 karena emang size-nya sama segala macam. Cuman dia juga turun dibandingkan iPhone 11 Pro. Dan terakhir tuh iPhone 12 Pro Max tuh di 3687 mAh, dibandingkan yang sebelumnya tuh 3969 mAh. Cuman kalau kalian lihat dari sisi website Apple sendiri, kalau kalian compare side to side, itu sebenarnya dari sisi baterainya itu kurang lebih sama, kecuali yang iPhone 12 Pro. Sisanya itu sama karena ada yang namanya optimisasi dari iOS sendiri, dan juga harusnya baterainya akan jauh lebih awet. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue bahas untuk berita minggu keempat Oktober 2020. Gue mungkin 2 jam lagi mau flight balik ke Indonesia, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Follow kita di Lazy Gadgets. Gue di Jori Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Bye-bye guys. Cupertino out.